Peggy Setiawan kini resmi bebas dari status tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Usai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Saat ini di sidang. Nah, kalau sampai ini bebas, ya kan, kecewa berat dia. Kenapa? Ingat kata-kata dia, jangan sampai ada Peggy Setiawan yang Peggy yang lainnya. Artinya mengarah kemana? Peggy yang lainnya masih ada nggak? Masih lah. Ya bisa jadi itu orang yang dia kenal, Peggy yang lainnya pastilah. Kabar bebasnya Peggy dari status tersangka pun langsung menjadi trending topik di media sosial. Banyak netizen yang mengaku bahagia karena status tersangka ditetapkan oleh penyidik kepolisian daerah Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Beberapa dari mereka lantas mendesak Polda Jawa Barat untuk segera mencari pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang asli. Polda Jabar pun sebelumnya menyatakan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon telah memenuhi alat bukti yang cukup. Namun hasilnya Pengadilan Negeri Bandung perintahkan Peggy Setiawan agar dibebaskan. Karena dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan tidak sah. Hakim meminta agar Peggy Setiawan segera dibebaskan, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon, memerintahkan kepada termohon untuk membebaskan pemohonan dari tahanan. Ceritanya adalah kita ini diduga ya diprank oleh AF. Karena polisi itu kalau boleh dari proses penyelidikannya menetapkan tersangkanya si Peggy itu berdasarkan keterangan si AF. Nah, AF dicari, Ibtu Rudiana diperiksa kembali. Propam harus berani membasmi polisi-polisi yang tidak benar ya. Jadi bila perlu di PTDH kalau memang terbukti Ibtu Rudiana bersalah. Karena berdasarkan keterangan AF lah beliau itu melakukan proses penyelidikan dan bukan kewenangan beliau sebagai Sat Narkoba untuk melakukan proses penyelidikan gitu. Dan hari ini Polda Jabar termasuk gue diprank oleh mereka, Ibtu Rudiana dan AF ya. Jadi diduga ya diprank oleh Ibtu Rudiana dan cari mereka. Ini patut diduga Ibtu Rudiana dan AF yang menjadi otak semuanya ini gitu. Menuturkan kepada Polda Jawa Barat harus memproses hukum AF, orang yang selama ini memberikan keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan baru-baru ini Roy Suryo angkat bicara soal kasus Vina ini. Menurut dia kasus ini aneh. CCTV kemana, disimpan di mana, siapa sutradara di balik semua ini? Celana gitu ya gitu. Jadi ada saksi yang melihat sebelumnya dia ada di sana, bukan Vinanya ya, tapi sosok lain. Ya saya nggak sebutin dulu namanya siapa. Ya yang kemudian ternyata dalam CCTV itu nampak dia, tapi sudah berganti kostum. Loh, ini kan aneh juga gitu. Atau kemudian kelihatan juga dalam CCTV itu atau dalam potongan yang saya lihat itu ada yang memegang hingga banjir komentar. Salah satunya warganet mengomentari soal CCTV. Seandainya CCTV dibuka terus yang di dalamnya tidak ada yang jadi tersangka yang sudah 8 tahun mendekam, apa ada sanksi buat ladusing pak? Ya makanya rumit banget soalnya CCTV dihilangkan, timbal warganet yang lain. Sanksi dunia mereka yang punya wewenang, sanksi balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata tidak direkayasa. Pokoknya kunci ada di Rudiana, bapaknya Eki, tulis netizen yang lain. Ada di bapaknya Rudiana, nama pelakunya semua. Bener banget Bapak Roy Suryo karena udah ada sutradaranya. Netizen lain bahkan menambahkan komentar, menurut saya Eki masih hidup. Kalau memang jadi korban pasti seorang ayah akan muncul dan membelanya, ini malah ngumpet. Banyak pakar ahli forensik dalam kasus ini berkomentar jika pakar sebut Peggy bebas, masalah belum tuntas. Polda Jawa Barat perlu proses hukum AF. Pakar psikologis forensik. Kalau nanti CCTV itu ternyata setelah dibuka sudah terhapus atau CCTV itu tidak ada, siapa yang sementara tertuang dalam putusan pengadilan menjadi barang bukti, belum dibuka menjadi barang bukti,
maka siapapun yang menghilangkan CCTV, siapapun yang menghapus CCTV, maka patut dikenakan pidana merintangi penyidikan. Ya, oke. Obstruction of justice. Sementara itu, temuan netizen rame di media sosial soal bukti kuat ditemukan. Apa ini proses merapatkan lubang telinga Peggy ya? Peggy Cianjur. Ada komentar, Peggy Setiawan sudah divonis bebas. Kawal cari Peggy yang lain yang harus bertanggung jawab atas tragedi Vina. Lalu komentar yang lain menambahkan, guys, benar, enak aja dia bebas berkeliaran. Yang kuli bangunan bebas, sudah bebas, alhamdulillah. Benarkah Peggy kuli bangunan bebas? Jika benar, alhamdulillah terkabul doaku selama ini. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah Peggy Setiawan Kubang bebas. Kalau tidak ada lagi tumbal dalam kasus Vina, dan semoga pelaku sebenarnya terungkap. Keren Ibu Widya, bisa tahu semuanya, gas terus Bu. Netizen yang lain menambahkan, WKWKWK, buktinya banyak dikumpulkan para detektif netizen yang hebat. Apa kabar nih polisi? Bukti udah banyak, masih diem-diem baik. Selanjutnya ini komentar yang menarik nih guys. Untuk apa usaha menjahit telinga? Jika tidak terlibat maka santai saja. Meskipun telinga berlubang bekas tindik, perlu diketahui jahitan bekas tindik itu meninggalkan jaringan perut yang masih bisa diraba. Maksudnya apa kok tiba-tiba merapatkan lubang anting telinga? Iya, patut dicurigai. Kawal yuk warga netizen yang budiman demi keadilan dan kebenaran sesungguhnya. Tangkap Peggy yang asli, bukti banyak berseliweran. Ini jelas-jelas ada bekasnya, gak diperiksa. Si Peggy yang katanya habis hilangkan tato yang gak ada bekasnya malah dijadikan tersangka. Inspektur Pijay. Peggy yang lain itu harus dicari. Kalau Peggy Setiawan kuli bangunan ini dibebaskan, ya kan, mau nggak mau Peggy yang satunya itu harus dicari, bro. Kenapa? Anda keberatan kalau saya berkata seperti itu, ya kan? Jadi dari ucapannya aja kita harus telaah, harus paham ya. Dia kan